kok bisa gitu kan, yang namanya dokter kan mestinya kan di rumah sakit, praktek atau buka praktek sendiri gitu kan. Terus apa kata dunia lah ibaratnya, ini kok sebagai seorang dokter gitu kan berani memutuskan keluar dari apa ya, situasi yang seperti biasa gitu, nggak seperti biasa lah gitu ya. Nah mungkin bisa kasih tips nih dokter Edu buat teman-teman ya, khususnya para tenaga medis, dan juga mungkin umumnya ya para karyawan yang ingin benar-benar nanti bisa full time bersama for life seperti itu dok. Karena full time itu gurih banget, duitnya gede banget gitu ya. Saya punya mitra ada yang dapat 60 juta per bulan seorang perawat gitu kan. Dan saya juga pakai ini juga, saya juga dulu kerja karyawan 3,4 juta 5 tahun di Pola, perusahaan ini bayar saya 168 juta seperti itu ya. Mungkin bisa kasih gambaran dok Ya, buat ya, teman-teman saya yang sesama rekan sejawat ya, baik itu sebagai perawat atau dokter yang kebetulan malam hari ini hadir ya, tidak ada satu kode etik pun yang kita langgar akibat berbagi kebaikan dengan orang lain. Tidak ada kode etik yang kita langgar. Karena transfer factor adalah sebuah suplemen yang secara sederhana boleh kita ceritain sama orang lain. Tidak ada bedanya gitu. Jadi kita bercerita tentang transfer factor itu adalah cerita manfaat dan tidak ada satu kode etik pun yang dilanggar. Hanya tentang masalah teknisnya. Saya punya satu mitra, seorang dokter bedah digestif, seorang dokter bedah perut di rumah sakit Bintaro dan di rumah sakit Sumber Waras. Jadi setiap dia selesai operasi, lalu meresepkan obat, lalu dia memberikan surat resep kepada pasiennya. Kemudian dia bilang pada pasiennya, tolong hubungi rekan saya, Dokter Edu, agar ibu bisa mendapatkan suplemen yang tidak bisa ibu dapatkan di rumah sakit. Suplemen itu tujuannya untuk meningkatkan daya tahan ibu agar infeksinya bisa diatasi, pemulihan operasinya bisa cepat teratasi, dan itu tidak bisa didapatkan di rumah sakit. Ibu hanya bisa dapatkan di tempat di luar dari rumah sakit. Jika ibu mau, nanti ibu bisa tanyakan sama dokter Edu, dokter tersebut. Jika ibu mau, silakan beli kepada beliau. Lalu pasien-pasien tersebut bertanya kepada saya, dan ketika ada yang memutuskan mau menggunakan transfer factor, maka mereka memutuskan membeli. Dan ada yang membeli satuan, ada yang membeli sebagai member. Dan ketika mereka membeli satuan ataupun sebagai member, saya daftarkan di bawah domain saya tersebut, di bawah dokter bedah tersebut. Jadi tidak ada yang dilanggar. Tidak ada satu kode etik pun yang dilanggar. Karena pada dasarnya ada satu benda baik yang harus disampaikan karena manfaatnya perlu. Nah, persoalannya apa? Persoalannya teman-teman sejawat saya, dimanapun itu adalah masalah mindset aja. Kalau mindsetnya kita mau nolong orang, maka tidak ada lagi persoalan. Tapi kalau mindsetnya masih merasa kayak kita nyari duit dari sini, maka itu akan jadi persoalan. Ya, apa mindset teman-teman sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan? Kalau mindsetnya menolong orang, maka tidak perlu atau tidak akan merasa nggak enakan gitu.